Assalamualaikum Bang Ferry. Misi Pak. Pak, sedikit Bang terkait laporan KDRT Bang. Ini emang jenengan melakukan atau bagaimana Bang? Konfirmasi Sedikit, Pak, Bang. ya. Biar nggak simpang siur Pak. Renata di Polda Jatim saat ini sedang berproses untuk pemeriksaan awal. Itu kasusnya apa Pak? KDRT. Terlapornya Terlapor ke teman. suaminya terlapor. Kejadiannya kapan itu? Masih dalam proses pemeriksaan. Itu kejadiannya kapan? Hari Minggu pagi Itu lokus deliktinya itu di hotel, di rumah. hotel di Kediri Kota. Minggu kemarin. Visumnya itu lukanya di mana aja? Nanti teknis itu ya. Nanti masih dalam proses pemeriksaan. Minggu kemarin. Ya. Saat ini keduanya diperiksa atau bagaimana? Korban, saudara pelapor, pelaku pelapor, selaku korban saat ini dalam proses untuk diminta keterangan. Untuk pelapornya benar. Hai Besti aku sayang, baru beberapa bulan menyandang status sebagai suami istri, Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan karena kasus KDRT. Dan kini Vena Melinda sedang menjalani pemeriksaan di Polda Jatim terkait hal tersebut. Kabarnya nih kasus KDRT ini terjadi di salah satu hotel di Kediri. Vena Melinda membawa bukti berupa handuk dan juga pakaian. Wow, berita terkini guys, Vena Melinda polisikan suami terkait dugaan KDRT. Nah, kita tidak tahu dan belum tahu kebenarannya sampai di mana dan apa sebabnya, oke? KDRT memang tidak dibenarkan oleh siapapun. Ini adalah kekerasan dan kriminal, ya. Kalau memang benar, polisikan saja, tidak masalah. Namun, permasalahan ini dipicu oleh apa? Nah, dulu kan bucin banget tuh, mempertontonkan dan sedikit kontroversi dan sebagainya. Nah, sekarang ini sudah terjadi. Kita tidak bisa melakukan hal di luar batas kekuasaan kita ya. Namun apapun yang terjadi kita sudah berusaha sebaik mungkin, tapi apa daya nasib berkata lain itu kan juga kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang penting di sini pelajaran kita nih untuk semua orang ya, bahwa kita itu jangan terlalu bucin. Jangan kita itu mempertahankan cinta di atas segala-galanya tanpa melihat semua etika dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, baik secara moral agama maupun moral sosial, oke? Namun di sini kita, kalau kita jatuh cinta kepada orang lain itu harus berpikir secara logika. Lebih baik mengorbankan perasaan kita dibandingkan kita melakukan segala sesuatu itu dengan hal yang di luar dari batas apa yang kita tidak sadari gitu ya. Dalam hal ini sudah banyak yang mengingatkan bahwa seorang yang akan dinikahkan itu seperti ini. Latar belakangnya begini dan begini dan begini. Banyak hal yang mengatakan bahwa pasangan kita itu seperti apa. Itu adalah bahan sebagai pertimbangan kita. Bukan berarti orang lain tuh ikut campur. Namun sebagai akal logika yang sehat, kita harus mendengarkan sisi lain dari orang yang akan kita nikahkan. Jadi jangan hanya karena bermodal cinta dan ingin viral dan ingin eksis lagi menjelang usia yang sudah senja, dengan cara memberikan dan membuat sensasi. Mungkin ini adalah hal yang baik ya, artinya dia ingin meniti hidupnya dengan menikah dan sebagainya, mungkin supaya ada teman hidup di masa tua dan sebagainya, yang akhirnya salah pilih suami. Kita semua tidak akan mau bahwa kita memilih pasangan itu adalah menurut kita baik, tapi menurut Tuhan atau menurut orang lain itu belum tentu baik. Jadi sebaiknya kita harus bisa mendengarkan sisi penjelasan orang lain, bukan sekedar kita hanya melihat dari rasa cinta yang terlalu dalam. Oke? Tidak baik mementingkan diri sendiri, namun akhirnya diri kita lah yang dirugikan. Oke? Salam Lita Gading. Kasus KDRT ya, dengan pelapor saudara VM umur 50 tahun pekerjaan wira swasta dan terlapor saudara FI umur 44 tahun pekerjaan influencer. Awal mula kejadian kasus ini dimulai dari yang bersangkutan ini cekcok di salah satu hotel di wilayah Kota Kediri. Kemudian dilakukan pelaporan oleh yang bersangkutan ke Polres Kota Kediri. Setelah dilakukan upaya pemeriksaan oleh penyidik Polres Kediri Kota, terlapor menyampaikan
domisili yang bersangkutan ada di Surabaya. Kemudian tadi pagi Polres Kediri melimpahkan ya berkas ini ke Dirkrimum Polda Jawa Timur dan akan segera dilakukan upaya-upaya penyelidikan lebih lanjut terkait dengan dugaan KDRT dengan pelapor saudara FM dengan pelapor saudara VM dan terlapor saudara FI. Ya. Mengejutkan, lagi-lagi kekerasan terjadi dalam rumah tangga para selebritis yang tak lain adalah Vena Melinda dan Ferry Irawan. Vena Melinda klaim Ferry Irawan lakukan KDRT di Hotel Kediri. Ferry Irawan dilaporkan Vena Melinda ke Polda Jawa Timur atas kasus KDRT. Ferry juga telah menjalani pemeriksaan sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat tadi. Vena Melinda mengaku kepada polisi bahwa KDRT terjadi pada Minggu 1 Januari di Hotel Jalan Doho, Kediri, Jawa Timur. Vena kemudian melaporkan sang suami ke Polres Kediri Kota atas KDRT tersebut. Kejadian hari Minggu pagi kemarin di Hotel Kediri Kota. Kota Dirkrimum Polda Jatim Kombes Pol Tatok Surhayanto kepada wartawan. Senin 9 Januari dilansir dari Detik Jatim. Tatok mengatakan kasus KDRT antara Vena Melinda dan Ferry Irawan saat ini sedang ditangani. Saat ini sedang memproses untuk pemeriksaan awal, ucap Toto. Ferry Irawan yang tadi menjalani pemeriksaan memilih diam 1000 bahasa. Dia tidak bicara apapun mengenai laporan KDRT yang dilayangkan sang istri. Ia terlihat dikawal seorang polwan dan langsung naik mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi AG 1898BU dan langsung pergi. Bagaimana pendapat Anda? Berbicara tentang pilihan, apa pilihan tersulit yang pernah Mbak Vena hadapi? Pilihan tersulit itu bukan malah milih jodoh waktu Ferry ya. Oh gitu, itu. Karena Ferry itu aku memilih hanya gara-gara sesimpel aku bilang, pertama dia kan purpose aku tolak, aku marahin karena pertama aku ngelihat dia terlalu cepat menyatakan, kedua dia lebih muda. Tapi pada saat setelah aku tolak 2 hari kemudian aku tes dia bisa jadi imam nggak pada saat sholat, begitu sholat maghrib cuma 3 rakaat, which is nggak sampai 10 menit. Pada saat dia tajwidnya bagus, itulah mungkin jawaban setiap doa aku selama 9 tahun jomblo, bahwa kayaknya dia itu kan keyakinan dari Allah. Bisa jatuh cinta sama orang kan karena Allah. Sementara 9 tahun dijodohin nama A, B, C, D, E, aku nggak pernah bergeming karena nggak ada feel, karena nggak ada keyakinan. Tapi di saat dia bisa jadi imam dan dia selesai, waktu itu dia balik ke aku bisa salim, which is aku nggak pernah salim sama orang gitu ya, 9 tahun, mau dia pejabat, mau dia siapa, aku nggak bergeming, ya aku yakin bahwa dia pilihan dari Allah. Nah kalau ditanya pilihan tersulit, pada saat waktu aku memutuskan ya, waktu habis ditalak itu, aku memikirkan, kalau aku pertahankan, waduh, kayaknya sebagai perempuan kok nggak ada pride ya, karena sudah diselesaikan. Tapi sebagai ibu rasanya pengen lanjut. Karena seorang ibu kan demi anak kan. Kalau perlu harga diri nggak usah ada deh. Yang penting anak gue jangan broken home. Itu paling sulit bang. Karena buat aku ada trauma kan di waktu kecil. Padahal mamaku mempertahankan sampai 20 tahun dan aku mempertahankan sampai 17 tahun. Tapi jangan lupa kita pun punya hak asasi kita, bahwa kita perempuan, dan di agamaku kalau memang sudah ditalak, buat aku ya berarti dia sudah tidak ingin melanjutkan. Meskipun di hati kecilku anak-anak saya gimana, tapi yakinlah ini adalah sudah final, dan kamu sadarlah bahwa sebagai perempuan yang kamu bisa hargai adalah dirimu sendiri. Jadi kalau kamu tidak punya harga diri, anak itu kan dilindungin Allah. Kenapa lu sibuk lu mau jadi hero?
Tapi Anak-anak lo berkorban demi anak ya. itu kan salah pemikiran. Jadi itu memang perang batin yang buat aku luar biasa karena terlalu cinta sama aku. Dan kesimpulannya tidak boleh terlalu cinta sama makhluk, even though anak. Kamu boleh terlalu cinta hanya kepada Sang Pencipta. Jadi banyak banget apa ya pengalaman aku dari kecil sampai saat ini mendewasakan aku tentang apa sih tujuan lo hidup. Ternyata tujuan hidup hanya Allah ingin pada saat saya lihat ada di dunia tuh kamu berbuat apa aja sih. Dan kamu kalau susah deketnya ke siapa, mintanya ke siapa, dan kalau senang juga mintanya ke siapa. Fokus aja. Nah, jadi pengalaman semua yang aku ceritain ternyata memang paling enak kalau hanya nanya sama Allah. Baik soal jodoh, soal anak, dan sekarang aku nggak pernah lagi ngerasa, oh anakku kok nggak pernah ya nelfon aku. Hanya tinggal bilang, ya Allah aku kangen deh sama Vero Amatala. Nggak lama kemudian mama ayo jalan-jalan. Sesimpel itu, tapi perjalanan untuk kita ngerti, muter-muter dulu. Karena biasa kita manusia ego kan. Oh kita kalau inginnya anak gue, semua anak gue nggak boleh kemana-mana. Anak punya gue, kata siapa anak punya lo? Kan gitu. Anak itu kepunyaan Allah. Nah memang memaknai semua peristiwa itu memang aku harus ditempa dulu gitu. Sampai sekarang aku alhamdulillah ya, mau jadi apa aja aku bangga. Nggak jadi DPR aku juga bangga. Kalaupun nanti aku kembali lagi di 2024 karena ada banyak banget PR yang buat aku ya, kalau memang ada jalannya kenapa nggak aku berjuang. Yang penting untuk masyarakat, bukan untuk memperkaya diri atau mungkin karena pengen gila jabatan. Karena aku udah ngalamin nggak jadi pejabat, aku survive dan aku happy apapun profesi. Dan bisa menyuarakan suara wanita juga kan. Platform ada banyak. Nggak harus jadi DPR, kita bisa memperjuangkan melalui YouTube juga kayak Mary kan. Bisa memotivasi orang nggak jadi useless, nggak jadi loser. Gitu.